Nah, setelah bertahap akhirnya eh, energinya itu bisa tahan lama sehingga kita itu akan merasa kenyang juga lebih lama. Jadi malah justru dia baik untuk diet yang menurunkan berat badan itu alasannya seperti itu. Gimana Ayu Ivani bisa dipahami? Iya Bu, baik bisa. Terima kasih ya Bu. Oke. Lainnya ada yang ingin bertanya? Saya Bu, izin bertanya. Ini ada 2 orang, Badriatul sama Riyadwi. Badriatul dulu, kemudian setelah Badriatul Riyadwi ya. Iya Bu. Kan nama saya Badriatul Fauzia dari golongan B, absen 4. Saya ingin bertanya Bu, apakah kandungan dari kematangan buah itu yang dibantu sama obat mempercepat kematangan sama buah yang matang dari pohon itu berbeda Bu? Ada temannya yang bertanya, dari Badriatul bertanya, apakah kematangan dari buah, satunya misalkan ya pisang, satunya pisang masak pohon, satunya pisang yang menggunakan obat atau yang biasa kita kenal dengan karbit. Kematangannya apakah berbeda? Mungkin ada yang mau menjawab terlebih dahulu? Dari pertanyaan Badriatul, ada yang mau berpendapat? Ada? Saya Bu. Ya, Bu. Saya. Ada Ayu Ya. Ivani sama Tahmid. Oke, Ayu Ivani dulu. Menurut saya itu berbeda kandungan itunya pada itu buah yang pematangannya memakai bahan kimia sama yang matang dari pohon. Menurut saya lebih lebih baik kandungan dari buah yang matang itu langsung dari pohonnya karena tidak tercampur sama bahan-bahan kimia seperti yang karbit gitu Bu, menurut saya. Oke, itu menurut Ayu Ivani. Menurut siapa tadi? Tahmid. Ya, Iya, Tahmid. Tahmid kalau golongan apa? dari Kenalkan dulu ya, dong. kenalkan nama saya Tahmid Bendoro Gorin, Bu, absen 29 dari golongan B. Kalau dari Ayu Ivani tadi dari aspek kandungannya, kalau saya mungkin dari aspek rasanya, Bu. Biasanya itu kalau rasa yang dari bahan kimia seperti karbit itu kan rada layu gitu, Bu. Jadi rasanya kurang manis. Terus kalau yang buah matang hasil dari pohon itu biasanya lebih manis segar gitu, Bu. Sekian, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pendapatnya. Jadi pendapat dari kedua temannya tadi itu sudah benar. Oh gini, kalau buah yang masak pohon, dia akan mendapat nutrisi terus-menerus. Kan dia ada di pohon. Jadi makanannya, asupannya makanan dari pohon itu ada terus gitu kan. Jadi kenapa dia lebih manis? Karena ya stok untuk makanannya ada terus. Sama seperti kita kalau misalkan kalian ada di rumah ya, bagi yang tidak ngekos ya, kalian ada di rumah, eh, ibu kalian pasti menyajikan makanan itu lengkap, sehari 3 kali, gitu kan. Nah, beda kalau misalkan kalian ngekos. Ngekos mau nggak mau eh, harus berhemat. Nah, ketika berhemat, makannya bisa saja 2 kali. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan yang karbit tadi, akhirnya karena tidak mendapat asupan yang cukup, kan dia sudah dipotong. Ketika dia sudah dipotong, dia tidak mendapatkan asupan makanan. Nah, akhirnya matangnya itu adalah tipe matang yang terpaksa matang. Dia dipaksa untuk matang sehingga seperti yang Tahmid tadi sebutkan, rasanya juga kurang manis. Dan biasanya juga agak sepatnya itu masih ada. Kalau yang matang sempurna itu rasa sepatnya sudah hilang. Sebenarnya benar-benar manis seperti itu. Dan dari segi tekstur, yang Tahmid katakan tadi juga benar. Kalau yang dipaksa masak menggunakan karbit itu layu. Kemudian hanya layu, dia tidak kurang manis. Beda dengan yang matang pohon, dia lebih manis dan teksturnya lebih lunak dan segar seperti itu. Badriah itu bisa dipahami? Ya Bu, terima kasih. Oke, tadi setelah Badriah itu siapa ya yang mau tanya? Saya kok lupa. Saya Bu. Siapa ini?
Perkenalkan, nama saya Riyadu Febriani dari golongan B, absen 23. Mau bertanya, Bu, di situ kan ada kualitas setelah dipanen. Tidak bisa dinaikkan, hanya bisa dipertahankan. Cara menyimpan buah tuh kan kadang-kadang setiap orang beda ya, Bu ya. Ada yang ditaruh di kulkas, ada yang enggak. Itu sebenarnya kalau nyimpan buah itu gimana ya, Bu ya? Biar nggak cepat busuk gitu loh. Oke, teman-temannya lain kalau nyimpan buah bagaimana di rumahnya? Ada yang mau berpendapat? Izin menjawab, Bu. Ya, ini siapa? Perkenalkan, nama saya Yulima Fitri dari golongan B, Bu. Oke, bagaimana? Kalau menurut saya penyimpan buah tergantung buahnya, Bu. Kan nggak semua buah bisa disimpan dalam kulkas, ada juga yang bisa disimpan di luar kulkas, Bu. Contohnya? Contohnya seperti pisang, Bu. Pisang kan nggak mungkin disimpan di kulkas, jadi ditaruh di luar aja, Bu, di udara yang tertutup. Atau bisa diberi selotip, Bu, jika pisangnya udah diambil. Dikasih selotipnya di bagian yang mana? Seluruh bagian atau bagian tertentu? Bagian ujung dari bagian dari atasnya itu, Bu. Oke, yang lainnya ada yang mau berpendapat? Sudah cukupkah yang berpendapat? Saya Bu Siapa ini? Ayu Ivani. Oke, silahkan. Kalau menurut saya itu disimpannya itu dalam tempat yang kering. Terus kalau misalnya apel, pir itu yang itu pokoknya buah yang semacam itu dilapisi sama kertas gitu, Bu. Kertas yang apa namanya? Terus apa namanya? Pisang, ya pisang juga jangan disimpan dalam kulkas kayak Yoli tadi. Terus apa lagi ya? Kalau semangka itu kan lebih segar kalau disimpan itu dalam kulkas, tuh Bu. Jadi berbeda-beda tiap buahnya kalau saya. Oke, menanggapi dari Ayu Ivani ya, jadi pendapat kalimat Ayu Ivani terakhir adalah beda. Setiap buah itu punya karakteristik yang berbeda. Kita tidak bisa menyamakan satu buah dengan buah yang lain. Karena karakteristik dari masing-masing buah itu berbeda. Ada yang bisa disimpan di kulkas, ada yang tidak. Contohnya ini, bentar. Saya share screen lagi materi kuliahnya. Sudah terlihat ya? Beberapa jenis buah itu tidak bisa disimpan di kulkas, seperti pisang. Pisang itu paling baik disimpan di suhu 10 atau 15 derajat, 10 hingga 15 derajat. Kalau dia disimpan di kulkas seperti ini, dia nanti tidak akan matang, jadi tiba-tiba membusuk. Tapi kalau disimpan di suhu yang lebih tinggi, dia akan cepat sekali matang. Jadi harus cepat juga dikonsumsi. Jadi kita memang harus mengenali mana jenis buah yang bisa disimpan di suhu dingin dan mana yang tidak. Kemudian bisa juga menggunakan pelapis. Kalau misalkan kalau di Indonesia jarang ya, kalau misalkan di pasar-pasar itu yang menggunakan buah yang dilapis itu jarang. Tapi kalau kalian ke supermarket besar, itu ada jenis buah yang dilapisnya seperti ini. Bisa menggunakan jenis pelapis kitosan, atau mungkin ini ada lagi yang menggunakan CMC. Jadi penggunaan pelapis di sini tujuannya adalah untuk menghambat respirasi, sehingga yang diharapkan buahnya bisa bertahan lebih lama. Jadi metabolisme dari buah itu menjadi lebih lambat. Buah menjadi lambat, kematangannya juga dapat diperlambat sehingga penyimpanannya bisa lebih lama. Nah, ini bisa dilihat ya di sini kalau kontrol, misalkan ini contohnya pisang ya, disimpan dalam 12 hari. Kalau tanpa menggunakan pelapis apapun, di hari ke-11 dia sudah busuk, ini warnanya hitam. Tapi kalau menggunakan pelapis, dia bisa bertahan hingga
hari ke-12. Ini yang jenis kitosan nanopartikel, hitam-hitamnya dia lebih sedikit dibandingkan dengan yang kontrol, tapi kalau dibandingkan dengan jenis 1,15% kitosan atau 1,25% kitosan, ini masih lebih banyak. Nah, ini yang bagus adalah yang pelapisnya 1,15 kitosan atau 1,25% kitosan. Dan pelapis yang digunakan biasanya juga yang food grade, jadi memang dapat dimakan atau memang dia ramah terhadap bahan pangan, seperti itu. Kemudian ada lagi di sini ketika penyimpanan, di atas yang seperti ini itu jauh lebih baik dibandingkan dengan yang di bawah. Karena kalau kalian sudah melihat di videonya praktikum, itu kan ada beberapa jenis cacat pada buah, seperti memar. Nah, memar itu bisa disebabkan karena tumpukan seperti ini. Dia terlalu banyak tumpukan sehingga dia bisa memar. Berbeda dengan buah yang disimpan satu persatu seperti ini, dia akan meminimalkan benturan sehingga kerusakannya juga dapat diminimalisir. Jadi daya simpannya juga akan lebih panjang. Kemudian bisa juga diolah. Diolah itu dia bisa, memang dalam bentuk yang lain, tapi daya simpannya juga akan bisa lebih panjang. Untuk pelapis nggak cuma kitosan tadi, kalian bisa menggunakan kertas atau kardus seperti ini, atau bisa jadi menggunakan plastik, itu juga bisa. Jadi plastiknya tapi yang sedikit dilubangi supaya tetap ada respirasi. Begitu. Bisa dipahami, Yoli? Tadi yang bertanya Yoli kan? Halo, Yoli, mana Yoli? Bu, Ria, Bu. Oh, Ria ya? Oh iya, Ding Ria. Bagaimana Ria? Iya, Bu. Terima kasih. Oke, di sini ada 2 yang angkat tangan. Ini tidak ada yang bertanya tentang praktikum, tak? Sudah paham praktikumnya. Nila Anjani, silahkan. Baik, Bu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nila Anjani dari golongan A, absen 17. Nila, suaranya kurang terdengar. Oh iya. Perkenalkan, nama saya Nila Anjani dari golongan A, absen 17. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bu? Sudah dengar. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menanyakan, Bu, kenapa buah di supermarket itu seperti pisang itu warnanya itu sama semua gitu, Bu? Apakah ada penambahan zat tertentu saat buah saat buah dipajang di supermarket itu? Bagaimana ya, Bu? Terima kasih. Kalau penambahan zat tertentu tidak ada ya. Jadi buah itu sama produsennya itu sudah disortir mulai dari panen, kemudian pengolahan pasca panen, penyimpanan, distribusi dan lain sebagainya itu sudah sangat terhandle sehingga kematangan buahnya itu dia bisa lebih seragam. Beda kalau misalkan kita punya buah pisang misalkan satu tundun, paling nanti disimpannya kan di gudang kan. Nah, disimpannya di gudang itu biasanya ada beberapa jenis buah yang memang dia matangnya itu akan seragam. Misalkan bagian atasnya, bagian atas sama bagian tengah sama bagian paling bawah itu kan kematangannya beda-beda. Biasanya paling cepat matang adalah bagian atasnya, yang dekat dengan bagian yang dipotong. Itu paling cepat matang. Nah, itu jadi sama penjualnya juga akan dijual yang bagian itu dulu, di display bagian itu dulu. Jadi seolah-olah semuanya itu sudah warnanya sudah seragam. Dan setiap buah itu apa ya? Kalau di supermarket itu memang sudah dipilih buahnya itu. Dia itu kan kalau misalnya di supermarket itu kan
dijualnya paling 5 biji, 5 biji, 3 biji gitu kan ya. Itu memang sengaja dipilih yang warnanya itu seragam-seragam, jadi kelihatan bagus semua. Beda kalau kalian ke pasar, penjualnya itu nanti akan mendisplay semua jenis buah langsung ya itu gitu kan. Jadi kelihatan warnanya itu lebih seragam. Jadi kalau ya apa ya, lebih ke ini sih, handling-nya. Bukan pengolah, cara memilih buahnya itu. Bagaimana supaya terlihat lebih bagus dan buahnya lebih segar. Dan untuk memperlakukan seperti itu memang butuh biaya, sehingga wajar kalau harganya dia lebih mahal. Begitu ya, Nila? Iya, Bu. Terima kasih. Oke. Selanjutnya silakan Elsa. Baik, Bu, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, silakan. Perkenalkan, nama saya Elsa Andarista dari golongan A, absen 6. Izin bertanya, Bu, kan tadi kalau di pasar itu kan biasanya buah itu ditumpuk-tumpuk gitu ya, Bu. Nah, itu kan pasti ada yang sedikit memar atau mau membusuk gitu. Nah, biasanya itu orang-orang itu yang membusuk belum sebagian itu cuma dimakan sebagiannya aja yang belum membusuk gitu, Bu. Jadi yang busuk itu dibuang, yang busuk itu enggak sebagian buahnya itu. Nah, itu yang sebagian itu apakah kandungan gizi buahnya itu juga ikut berkurang, Bu? Terima kasih. Oke. Peleton 9 gizi klinik bisa menjawab pertanyaan dari Elsa atau punya pendapat? Iya, Bu. Perkenalkan, nama saya Laili Mazidatul Rohmah dari golongan B. Menurut saya itu kandungan gizinya tetap ya, Bu ya. Karena yang membusuk itu kan cuma sebagiannya. Jadi yang rusak itu ya sebagiannya. Yang masih belum membusuk itu menurut saya kandungan gizinya itu masih tetap bagus. Itu, Bu. Oke. Menjawab pertanyaan dari Elsa, kalau yang membusuk, misalkan memar kemudian itu kan teksturnya menjadi lebih lunak, ya kan? Teksturnya menjadi lunak, dan biasanya bagian memar itu, sebagian itu akan ada yang kulitnya terbuka. Nah, ketika kulitnya terbuka, mikroba dia masuk. Kalau mikrobanya masuk, ya memang sih mikrobanya itu bukan jenis mikroba yang mematikan, mungkin bukan E. coli dan lain sebagainya, hanya saja dia tetap sebisa mungkin dihindari karena bisa saja mengakibatkan diare seperti itu. Dan karena bagian itu sudah rusak dan kemungkinan sudah terkontaminasi dengan mikroba, mikrobanya itu bisa saja dia jalan-jalan ke bagian yang tidak rusak. Ya, namanya mikroba ya, dia seperti makhluk hidup, dia bisa berpindah tempat dan dia bisa jalan-jalan. Nah, ketika kita hanya membuang bagian yang busuk saja, memang bagian yang busuk atau bagian yang rusak itu tidak kita makan, tapi siapa tahu mikrobanya itu sudah mencemari bagian yang baik. Karena itu tadi mikrobanya jalan-jalan. Nah, karena sudah ada mikroba di situ, otomatis kandungan gizinya atau beberapa jenis zat gizi yang ada di situ pasti sudah akan diambil atau dimakan oleh si mikroba. Sehingga kalau saya menyarankan, memang buah yang seperti itu, apalagi yang sudah busuk sampai busuk ya, itu tetap tidak jangan sampai dikonsumsi meskipun masih ada bagian yang baik, karena itu tadi kalau dari segi zat gizi dia pasti akan sedikit berkurang karena sudah terkontaminasi dengan mikroba, dan meskipun kita sudah membuang bagiannya mikroba, siapa tahu mikrobanya sudah mengkontaminasi bagian yang masih baik. Seperti itu. Itu kalau saya menyarankan. Saya kan hanya menyarankan, tapi kalau kalian atau mungkin masyarakat di luar tidak melaksanakan, ya nggak apa-apa. Kan hanya sekedar saran. Oke. Itu ya Laili. Kok Laili? Elsa? Baik, Bu, terima kasih. Oke.
Dari yang bertanya, ada dari yang raise hand, ada Nadila, Yoli, sama Lintang. Adakah yang bertanya terkait dengan praktikum? Tidak ada. Berarti kalau terkait dengan praktikum sudah paham semua tugasnya seperti apa? Sudah tahu kapan dikumpulkan? Bentar, ini ada ya. Saya mendahulukan yang praktikum karena kalau yang kuliah sudah banyak pertanyaan, khawatirnya yang praktikum kalian tidak jelas atau mungkin penjelasan saya kurang bisa dipahami. Khawatirnya nanti ketika pengumpulan praktikum kalian salah mengumpulkan tugas atau mungkin salah pengumpulan dan lain sebagainya. Oke, ini ada yang bertanya di kolom chat. Izin bertanya, dan ini dari Ayu Ivani. Menjelaskan 2 jenis susu berarti durasinya wajib 1 menit. Kalau lebih durasinya apakah boleh? Maksimal durasi 1 menit ya, karena gini, tugas yang akan saya periksa itu kan sangat banyak. Ya kurang lebih sekitar 130-an pasti. Jadi satu angkatan kan tugasnya individu. Nanti kalau lebih dari 1 menit itu khawatirnya saya akan bosen melihat videonya. Karena terlalu lama ngantuk dan lain sebagainya, sedangkan antrian video yang akan segera dikoreksi itu banyak. Sehingga saya tetap menyarankan untuk durasi 1 menit saja. Kalian menjelaskannya bisa dengan singkat, misalkan seperti punya saya videonya, dengan tulisan boleh, atau misalkan dengan suara kalian juga boleh. Ini misalkan ini anggaplah buah ya. Oke, ini catatnya di sebelah sini, kalian langsung tunjuk. Jadi kalian merekam, kemudian pakai HP misalkan, kemudian kalian tunjuk. Saya punya 2 jenis susu misalkan. Satunya seperti ini, dari rasanya begini. Kalian menjelaskan langsung dengan rekaman kalian ada, itu boleh. Atau misalkan kalian tunjuk foto susunya, kemudian kalian kasih tulisan, juga boleh. Jadi saya harapkan durasinya tetap 1 menit ya, untuk ya kita sama-sama enak lah. Kalian bikinnya juga tidak terlalu lama, saya juga enak dalam mengoreksi. Itu untuk menjawab pertanyaan dari Ayu Ivani. Ada pertanyaan lain terkait dengan praktikum? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ke diskusi. Ada yang angkat tangan, Nadila? Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Hikmatur Rohma dari golongan B, saya absen 18. Ibu, saya ingin bertanya mengenai waktu yang baik untuk mengkonsumsi buah, Bu. Karena beberapa orang itu ada yang berpendapat bahwa mengkonsumsi buah itu sebaiknya setelah makan, untuk menghindari sakit perut atau seperti apa. Tapi juga ada beberapa orang yang berpendapat mengkonsumsi buah itu sebaiknya sebelum makan karena buah mengandung kaya serat seperti itu, Bu. Terima kasih. Sebenarnya kalau waktu itu tergantung dari kondisi masing-masing ya. Jadi orang-orang yang tidak tahan asam, biasanya kan buah itu rasanya asam. Misalkan seperti jeruk, mangga, nangka, nanas itu kan asam. Ketika belum makan kemudian mengkonsumsi buah, mahnya akan kambuh gitu. Jadi memang perutnya tidak tahan asam. Tapi ada beberapa orang yang nggak masalah, dia sarapan buah terlebih dahulu pagi-pagi, makan buah belum sarapan, nggak masalah karena perutnya juga dalam keadaan yang tidak sensitif terhadap asam. Jadi mengkonsumsi buah itu kalau melihat dari pola makan, itu memang di sela-sela waktu atau di jam makanan selingan. Jam makan selingan itu adalah antara makan pagi sama makan siang, mungkin sekitar jam 9 sampai jam 11. Kemudian kalau selingan yang kedua itu antara makan siang sampai makan malam ya, mungkin sekitar jam 2 sampai jam 4 sore. Kemudian atau mungkin malam juga bisa. Jadi mengkonsumsi buah kalau menurut saya itu bebas, tapi kalau misalkan beberapa orang itu punya masalah di pencernaan, itu bisa menyesuaikan dia nyamannya dikonsumsi jam berapa. Di beberapa pendapat yang lain itu malah menganjurkan
buah itu dikonsumsi pagi sebelum sarapan, karena mereka berpendapat ketika dikonsumsi sebelum sarapan, perut itu masih kosong, sehingga bisa menyerap semua zat gizi yang dari buah. Mereka berpendapat seperti itu. Tapi ya kembali lagi ke kondisi masing-masing. Kalau misalkan dia baik-baik saja, tidak mengalami sakit perut, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan dia mahnya kambuh, ya jangan gitu kan. Jadi kembali ke kondisi masing-masing. Begitu ya Nadila? Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ini waktunya kurang 9 menit lagi. Nanti kurang 2 menit saya akhiri kuliahnya ya. Ini ada pertanyaan terkait dengan praktikum dulu di kolom chat dari Inas. Videonya landscape atau potret? Bebas, mau landscape boleh, mau potret juga boleh. Yang penting durasinya maksimal 1 menit. Oke, itu saya rasa untuk pertanyaan dari Ina sudah terjawab. Sekarang yang raise hand ada Lintang. Lintang Ayu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Ayu Septiani Putri dari golongan B, absen 12. Saya mau bertanya, Bu, cara mencuci buah yang baik itu bagaimana ya, Bu? Karena kan ada 2 pendapat, ada yang pakai sabun, ada yang hanya pakai air mengalir aja. Terima kasih. Ada lagi yang menggunakan cuka loh. Jadi sebenarnya menggunakan sabun, cuka, dan sebagainya itu bertujuan untuk mengurangi pestisida yang ada, yang mungkin itu akan tertinggal di kulit buah, seperti itu. Tujuannya memang seperti itu. Namun memang penggunaan sabun atau penggunaan cuka itu punya efek samping. Rasa buahnya itu berubah menjadi, kalau misalkan sabun itu ya ada rasa sabun atau aroma sabunnya, sepengalaman saya. Kemudian kalau cuka itu ada rasa asam, ya bukan asam buah tapi asam cuka. Karena itu yang disarankan menggunakan air mengalir saja. Jadi kalau memang air mengalir itu dia kelebihannya tidak mengurangi dari segi organoleptik dari buah, tapi kelemahannya adalah dari itu tadi pestisida itu berkurangnya pestisida di kulit buah itu tidak sebanyak apabila kita mencucinya menggunakan cuka atau sabun. Jadi masing-masing pilihan itu punya plus minus sendiri. Jadi kalau misalkan cara mensiasatinya, misalkan ingin mencuci menggunakan cuka atau menggunakan sabun, itu gunakan konsentrasi yang sedikit saja. Dan setelah dicuci menggunakan sabun atau cuka, itu dicuci lagi menggunakan air mengalir yang banyak. Supaya ya itu tadi, sabun sama cukanya itu bisa berkurang. Jadi tidak sampai mempengaruhi dari segi organoleptiknya. Lintang Ayu bisa dipahami? Bisa, Bu. Terima kasih. Oke, satu pertanyaan lagi. Nur Alifa, silahkan. Bu, perkenalkan nama saya Nur Alifa dari golongan B. Suaranya kurang kelas. Oh iya, Bu. Perkenalkan nama saya Nur Alifa dari golongan B. Saya ingin bertanya apakah ada beberapa buah yang tidak disarankan untuk penderita diabetes, Bu? Terima kasih. Buah yang tidak disarankan untuk penderita DM. Buah yang kandungan gulanya tinggi. Misalkan mangga yang sangat matang atau pisang yang sangat matang tidak disarankan karena kandungan gulanya tinggi sehingga dapat meningkatkan kandungan gula pada penderita DM. Itu contohnya. Gitu ya Nur Alifa? Iya, Bu, terima kasih. Ini ada yang bertanya di kolom chat untuk format nama file video. Oke, format nama file video bisa nama lengkap, kemudian NIM, kemudian golongan,
Apa lagi ya biasanya? Sebentar. Oke, untuk format nama file bisa kalian cek di chat. Cara penulisannya ada IBM, SUSU, IBM itu mata kuliahnya, SUSU adalah materi praktikum. Jadi IBM underscore SUSU underscore nama lengkap underscore NIM underscore golongan. Oke, saya prioritaskan kurang 2 menit lagi. Saya prioritaskan, aduh, belimbet. Prioritaskan apabila ada yang ingin bertanya terkait dengan praktikum. Sudah tahu ya pengumpulannya sesuai dengan. Jadi kalau biasanya sih tugas praktikum itu dikumpulkan 1 minggu setelah praktikum. Karena praktikumnya bersama dengan kuliah, berarti praktikumnya kalau golongan A tanggal 2, minggu depan tanggal 2 kan? Bentar. Saya cek di kalender untuk memastikan. Monday, oke. Bener ya, tanggal 2, maksimal jam 7:30. Kemudian yang golongan B juga tanggal 2, maksimal 7:30. Jadi kalian sudah bisa ya untuk unggah tugas. Nanti ini saya sebagai dosen, kalau sebagai mahasiswa, nanti tampilannya kurang lebih, saya nggak bisa masuk karena bukan golongannya. Jadi yang golongan A nanti silakan masukkan di sini, golongan B di sini, kalian tinggal klik, kemudian nanti tinggal unggah. Kalau misalkan filenya lebih dari 50 MB, saya sudah menyediakan di situ ada kolom untuk kalian menulis. Silakan kalian linknya taruh di situ. Nanti untuk filenya bisa kalian unggah di Google Drive atau penyimpanan awan yang lain. Hanya saja saya sarankan untuk membuka apa ya? Jadi filenya itu untuk umum, bisa diakses oleh orang lain. Jangan diakses pribadi. Kalau diakses pribadi nanti saya nggak bisa ngecek gitu. Oke, waktunya sudah habis, daripada nanti sebentar, ada yang tanya lagi nih. Untuk petunjuk di BKPM, untuk praktikumnya di BKPM itu untuk praktikum offline sebenarnya. Jadi untuk yang online itu kalian mengikuti yang ada di video saya saja. Kemudian ini ada yang bertanya, susu UHT yang memiliki rasa, boleh. Susu jenis apa aja yang kalian punya di rumah, nggak harus jenis susu tertentu. Susu apa aja boleh. Kemudian video apakah memperlihatkan wajah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, mau bentuk videonya seperti apa, bebas. Kalau mau kalian memperlihatkan wajah itu boleh, atau hanya dalam bentuk, kalian foto produknya, kemudian kasih tulisan, seperti yang punya saya juga boleh. Atau kalian mau bikin menampakkan wajah juga boleh. Bebas. Tapi kalau sampai saya menemukan ada yang sama videonya, maka nilainya akan saya bagi 2. Kalau yang sama 2, bagi 2. Kalau yang sama ada 3 orang, berarti saya bagi 3. Gitu. Jadi jangan sampai kalian misalkan ini, saya lihat dong videomu, oke. Temannya ngirim, ini contoh videoku, kemudian kalian akui itu sebagai videonya kalian. Kalau nanti sampai ketahuan, ya konsekuensinya adalah nilainya dibagi ya sesuai dengan yang sama itu. Oke, ini waktunya sudah habis, daripada dimatikan lagi seperti minggu lalu. Saya tutup kuliahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.